Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai bertemu kembali pada kesempatan menjelang buka puasa ini pada hari yang ke-23 Ngaji Bareng Ma'arif edisi Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab atau etika berzakat. Jadi adab orang berzakat ada adab dan etikanya. Ya, di dalam kitab Ihya Ulumiddin karya Imam Al-Ghazali diterangkan adab atau etika orang yang berzakat itu dibagi dua, untuk muzakinya orang yang berzakat, dan yang kedua adalah untuk mustahiknya. Untuk orang yang berzakat itu yang pertama adab ataupun etikanya, yang pertama dia harus memahami syariat zakat. Disyariatkannya zakat itu untuk apa? Ini adalah ujian iman. Apakah dia mau taat kepada Allah? Dia mau mengeluarkan harta hasil jerih payahnya demi membuktikan cintanya kepada Allah. Ini adalah pembuktian iman. Itu yang harus dia pahami yang pertama. Yang kedua adalah segera berzakat ketika sudah memenuhi syarat wajibnya zakat. Jangan diundur-undur, jangan ditunda-tunda. Segera laksanakan, segera berikan, tunaikan zakat yang harusnya Anda tunaikan. Bersegeralah untuk berzakat. Yang ketiga adalah zakat itu sebaiknya, etikanya, adabnya adalah diberikan secara rahasia, secara samar. Jadi dikhawatirkan apa? Dikhawatirkan akan timbul riya atau sum'ah, untuk menunjukkan, untuk membanggakan diri. Jadi adabnya adalah diberikan secara rahasia, secara samar, jangan ditampakkan atau bahkan malah modelnya sekarang diumumkan. Oh, ini saya habis sedekah di masjid ini berapa puluh juta. Itu dikhawatirkan nanti akan timbul dalam hatinya adalah riya, pamer. Itu dikhawatirkan seperti itu. Yang keempat adalah ini benar-benar menjaga hati kita dari riya dan sum'ah tadi. Jadi supaya tidak terjadi riya dan sum'ah. Sum'ah itu supaya dikenal orang, supaya nampak, oh orang ini dermawan, orang ini rajin berzakat, rajin bersedekah. Dikhawatirkan seperti itu. Itu yang keempat, untuk menjaga itu semua. Yang selanjutnya, yang kelima adalah tidak menyebut-nyebut zakat tersebut. Di dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatukum bil manni wal adha. Jadi wahai orang-orang yang beriman, jangan batalkan zakat kalian, sedekah kalian dengan manni wal adha. Manni adalah menyebut-nyebut pemberian Anda, itu disebut-sebut, saya habis ini, saya habis zakat, saya habis sedekah di masjid. Nah, itu bil manni, itu tidak boleh. Itu dapat membatalkan pahala sedekah, pahala zakat Anda. Yang kedua tidak boleh wal ada, itu nanti membatalkan zakat Anda, pahala zakat Anda. Ada adalah menyakiti orang yang menerima zakat dengan menghina, memberikannya pun tidak sopan, tidak beradab, langsung dikasihkan dan dihina-hina. Itu menyakiti para penerima zakat, itu dapat membatalkan pahala zakat Anda. Yang selanjutnya adalah 6 adalah menganggap ringan terhadap zakat yang Anda berikan. Zakat Anda itu hanya 2,5% dari seluruh harta yang Anda punya, itu yang wajib dizakati. Jadi Anda masih mempunyai 97 ya, atau 97,5% dari harta Anda. Jadi yang Anda berikan hanya 2,5%. Seandainya Anda mempunyai uang 1 juta, zakatnya hanya 25.000. Anda masih mempunyai 975.000. Itu masih banyak yang lebih Anda miliki daripada Anda yang berikan. Itu hanya secuil dari harta Anda. Makanya anggap saja ringan bahwa ini adalah titipan Allah yang harus disampaikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang ketujuh adalah menggunakan harta yang terbaik. Yang harta yang Anda keluarkan, zakat yang Anda keluarkan, ya yang terbaik dari yang Anda miliki. Contoh seperti zakat fitrah. Anda itu makannya beras yang kualitas bagus, tapi ketika zakat fitrah kok dikeluarkannya dengan yang jelek, kan ya tidak boleh. Harusnya minimal seperti yang Anda konsumsi. Seandainya lebih dari itu malah lebih baik, ya.
Itu adab dan etikanya orang yang berzakat. Yang kedelapan adalah mendahulukan penerima zakat yang lebih baik. Jadi kalau ada orang yang soleh, ya dia sama-sama ada orang fakir contohnya. Yang satu soleh, yang satu ya tidak begitu soleh lah. Itu lebih baik didahulukan yang fakir yang soleh. Itu adab bagi seorang muzaki. Yang kedua, di dalam kitab Ihya Ulumuddin diterangkan adabnya untuk orang yang menerima zakat. Yang pertama adalah mentasarrufkan hasil dari zakat tadi yang diberikan kepada mustahik tadi dengan benar, dengan jalan yang benar. Jadi ketika menerima zakat, harta yang Anda terima itu digunakan untuk yang baik, untuk yang benar. Di antaranya menafkahi keluarga, bukan setelah dapat zakat malah dibuat hambur-hamburan, dibuat untuk yang tidak penting, untuk membeli yang tidak penting. Yang kedua adalah mendoakan yang pemberi zakat, didoakan yang baik. Kalau di sini dicontohkan doanya taharallahu qalbaka fi qulubil abror wa zaka amalaka fi amalil ahyar wa shalla ala ruhika fi arwahis syuhada. Dan doa-doa yang lain mendoakan orang yang memberikan zakat. Yang ketiga adalah mengambil yang halal. Ya, jika ada yang kurang baik diambil yang halal, yang bukan halal, bukan hak Anda harus menolak, tidak menerima zakat tersebut. Yang keempat adalah menerima hampir sama kadar sesuai yang menjadi hak Anda. Ya, itu adalah adab atau akhlak etika bagi orang yang menerima zakat. Jadi di kitab Ihya Ulumuddin diterangkan ada adab akhlak bagi orang yang berzakat, muzaki dan mustahik orang yang menerima zakat. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai bertemu di ngaji hari berikutnya. Selamat berbuka puasa. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.